Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana semuanya sehat ya? Walaupun dari rumah kalian harus tetap sehat, jaga protokol kesehatan, tetap perhatikan itu. Hari ini kita akan mempelajari tentang barisan aritmetika ya. Kemarin kita sudah belajar tentang materi pola. Sekarang kita belajar tentang barisan aritmetika. Sebelum kita belajar tentang barisan aritmetika, kita belajar tentang barisan. Ya, apa toh barisan itu? Kalian lihat di layar ini ada sebuah tabung ya, bentuknya seperti tabung ya, yang dijajar rapi ya susunannya. Ini ada 2 tabung, ini ada 4 tabung, dan ini ada 6 tabung. Masing-masing membentuk suatu barisan. Ini barisan yang pertama, barisan yang kedua, dan seterusnya. Kalian lihat, dalam kehidupan sehari-hari kita sering menjumpai barisan bilangan ya, dan biasanya kita diminta untuk dapat menentukan suku-suku berikutnya. Tuh, perhatikan. Nah, dapatkah Anda menuliskan 2 angka berikutnya yang mungkin untuk masing-masing barisan bilangan di bawah ini? Ya, yang pertama ya, ada angka 3, ada angka 7, ada angka 11, ada angka 15, dan seterusnya. Ya. Yang contoh kedua yaitu ada angka 1, ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3, ada angka 5. Dari 2 contoh ini kita bahas dulu yang pertama yaitu angka 3 ya. Suku pertama 3, suku berikutnya 7, suku berikutnya 11, suku berikutnya 15. Kita lihat dari suku pertama ke suku kedua ya. Di sini ya. Di sini dari suku pertama ya. Suku pertamanya ini, perhatikan. Nih, 3 ya, 3. Terus ke suku kedua 7. Ini ternyata ada selisih ya. Dari 7 ke 11, dari 11 ke 15, dan seterusnya gitu ya. Ini merupakan suatu barisan ya. Selang antara barisan pertama ke kedua, 2 ke 3, 3 dan keempat itu kita lihat itu sama ya. Ini 3 ke 7 itu di selangnya 4, 7 ke 11 selangnya 4 juga, 11 ke 15 juga selangnya 4 gitu ya. Ini nanti dengan selang antara suku pertama ke kedua selalu tetap. Itu barisan yang pertama. Yang kedua, coba dari angka 1 ke 1. Nah, 1 ke 2 ya, angka 2 ke 3, angka 3 ke 5. Kita lihat suku pertama ke suku kedua itu sama, yaitu 1 juga 1. Suku kedua ke suku ketiga itu bertambah 1 ya, bertambah 1. Suku ketiga ke suku keempat ini bertambah berapa? 1. Suku keempat ke suku kelima ini bertambah 2 ya. Ini kan beda ya kan. Kalau yang ini tadi sama, ini ditambah 4, yang pertama tadi ditambah 4, ini juga ditambah 4. Begitu seterusnya. Tapi yang kedua tidak sama, ini beda. Ini 1, terus ditulis lagi 1 sama, ternyata dari suku kedua ke suku ketiga itu menjadi 2, dari ketiga ke 4 menjadi 3. Ini selangnya 1 sama, tetapi di sini beda. Nah, di sini nanti ternyata kalau diidentifikasi itu dapatnya angka 2 di sini itu yaitu penjumlahan dari 2 suku depannya ya. Suku sebelumnya ini loh ya. Jadi dapatnya ini 2 itu dapatnya 1 ditambah 1 ketemunya 2. Berarti untuk angka 3 ini berarti adalah 1 ditambah 2. Angka 5 ini dapatnya dari 2 ditambah 3. Ini termasuk aturan Fibonacci ya. Tapi kalau yang nomor 1 ini acak atau teratur dari suku sesudahnya itu dijumlah atau ditambah 4. Dari sini dapat disimpulkan bahwa barisan bilangan itu adalah sekumpulan bilangan yang tersusun menurut pola tertentu
ya, menurut pola tertentu di sini. Itu ya. Nah, pola tertentu. Jadi untuk yang nomor 1 ini polanya sama, yaitu ditambah 4 terus. Tapi yang nomor 2 polanya beda. Ini termasuk Fibonacci ya, karena penambahan antara suku sebelumnya ditambah dua suku sebelumnya gitu. Ya, sekarang tentang barisan aritmetika. Barisan aritmetika adalah barisan yang memiliki beda atau selisih tetap antara dua suku yang berurutan. Contoh barisannya, perhatikan. Ini di sini ada angka 1 ya. Ada angka sebentar. Ya, ada angka 1, ada angka 3, 5 dan 7. Ini suku pertama 1, ke suku kedua itu suku kedua 3, suku ketiganya 5 dan suku keempatnya 7. Kalian perhatikan, antara 1 ke 3 itu berarti ditambah 2. Antara 3 menjadi 5 itu tambah 2 juga. Antara 5 menjadi 7 itu berarti ditambah 2. Berarti ini tetap ya, atau bedanya selisihnya antara suku pertama ke suku kedua itu 2. Suku kedua ke suku kelima juga 2. Suku ketiga ke suku keempat juga 2. Karena selisihnya atau bedanya antar suku sebelumnya ke suku sesudahnya itu sama, maka di sini disebutkan suku ke N barisan aritmatika adalah UN sama dengan A ditambah kurung buka N-1 kurung tutup kalikan B. Di mana UN di sini adalah suku ke N. Ya. A-nya itu disebut dengan suku pertama dan B-nya itu disebut beda atau selisih. Beda diperoleh dari suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya, ya. Jadi suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Bu, bolehkah saya mencari beda itu suku ketiga saya kurangi suku kedua? Nah, boleh. Beda juga bisa dicari dengan suku keempat dikurangi suku ketiga juga boleh. Ini nanti hasilnya sama dari rumus beda itu adalah suku sesudahnya dikurangi suku sebelumnya. Makanya diperoleh barisan aritmatika itu menentukan rumus suku ke N-nya adalah UN sama dengan A ditambah N kurangi 1 dikalikan B. Oke, berikutnya. Nah, ini ada contoh soal. Di sini contoh soalnya yaitu diketahui barisan aritmetika yaitu 15, 20, 25, 30. Yang ditanyakan adalah rumus suku ke N dari barisan ini bagaimana? Ya, caranya adalah perhatikan, kita tulis dulu di baris di sini ya. Ini ada angka 15. Sebentar. Ya. Nah, ada angka ini. Sini ya. 15, terus 20, lalu 25, terus 30 dan seterusnya. Dari ini soal yang diketahui, maka bisa kita tentukan suku pertama. Suku pertama itu adalah angka yang ditulis pertama kali. Di sini angka yang ditulis pertama kali adalah angka 15. Berarti suku pertama atau disebut dengan A itu adalah berapa? Oh, 15. Ini ya. Yang ditulis pertama kali adalah 15. Berarti dia adalah suku pertama. Lalu, kita lihat dulu. Antara angka 15 ke 20. Selisihnya berapa? Oh, ini ternyata ditambah 5. Antara 20 ke 25. Oh, ditambah 5. Antara ketiga sama keempat itu juga ditambah 5. Berarti dapat dikatakan bedanya itu adalah 5. 5 diperoleh dari mana? 5 itu diperoleh dari, boleh saya mengatakan suku kedua dikurangi suku ke-1. Berarti 20 kurangi 15. Hasilnya adalah 5.
Boleh juga. Beda itu dari U3 kurangi U2, yaitu 25 dikurangi 20. Berapa? 5. Nah, dari yang pertama, dari yang kedua itu bedanya tetap atau sama, yaitu 5. Pertanyaannya sekarang adalah mencari rumus suku ke N. Kita punya rumus tadi, UN adalah A ditambah N kurangi 1 kalikan B. Berarti dari yang diketahui dari soal ini, A-nya adalah 15, dimasukkan 15 plus N-nya tetap N ya, karena mencari rumus suku ke N. N min 1 kali B. Bedanya berapa? Bedanya 5. Masukkan sini 5. Berarti 15 ditambah, ini dikalikan ya, kalau kurungnya dibuka berarti dikali. N kali 5 itu 5N. Terus min 1 kali 5, min 5. Dari sini angka sama angka, berarti 15 kurangi 5, hasilnya 10. 5N, tetap 5N. Nah, seperti ini ya. Jadi ketemu jawabannya, rumus suku ke N dari soal ini adalah UN sama dengan 10 ditambah 5N. Itu rumusnya. Itu untuk contoh 1. Berikutnya contoh yang kedua. Diketahui barisan aritmetika dengan suku ketiga adalah 3 dan suku kelima adalah 15. Suku pertama barisan tersebut adalah, nah kita bahas di sini ya, kita jawab. Ini kan ada barisan aritmatika. Ya, sini. Nah, barisan aritmatika. Diketahui bahwa suku ketiganya 3. U3-nya itu 3. Terus suku kelimanya 15. Yang ditanyakan adalah suku pertama. Suku pertama itu U1 atau sama dengan A. Ini tuh berapa? Gitu nggih. Jadi dari soal itu kita tulis yang diketahui apa saja, yang ditanyakan apa. Untuk menjawab ini, maka kita jabarkan dulu U3-nya sama U5-nya. U3 itu dapatnya, kan kita punya rumus UN sama dengan A plus N min 1 dikalikan B. Nah, ini dimasukkan ke sini. Berarti U3 adalah A ditambah N tetap N ya, N min 1 kali B. Masukkan yang sudah diketahui. U3-nya berapa? Oh, 3. A-nya tetap A. N-nya diganti. N-nya di sini diganti 3. Sesuaikan sini. Berarti 3 min 1 kalikan B-nya tetap B. Berarti A plus 3 min 1 itu 2 kalikan B. Nah, ini menjadi persamaan pertama. Terus, yang U5. U5 sama dengan 15. Berarti U5 sama dengan A ditambah 5 kurangi 1 kalikan B. U5-nya berapa? 15. Sama dengan A ditambah 4B. Ini jadi persamaan yang kedua. Dari persamaan 1 dan 2 bisa ditulis di sini. Tadi adalah persamaan pertama 3 sama dengan A ditambah 2B. Persamaan yang kedua 15 sama dengan A ditambah 4B. Ya, dari persamaan ini, jadi ini karena sudah sama A-nya berarti dikurangi, berarti 3 kurangi 15 negatif 12. Ini habis, 2B dikurangi 4B ketemunya min 2B. Berarti B itu min 12 dibagi min 2. Ketemulah B sama dengan 6. Nah, B sama dengan 6. Di sini yang ditanyakan adalah nilai A. Kita gunakan nilai B sama dengan 6 ke persamaan pertama ya.
3 sama dengan A ditambah 2B. Nah, berarti 3 sama dengan A plus 2B-nya diganti 6. Ya, berarti 3 sama dengan A ditambah 12. Berarti A 3, di sini positif 12, pindah ruas jadi negatif. Berarti 3 kurangi 12, negatif 9 itu sama dengan A. Jadi dapat dijawab tadi ya, nilai A adalah negatif 9. Tuh. Untuk berikutnya, untuk lebih memahaminya, memahami lebih lanjut tentang materi ini, kalian bisa mengerjakan soal dengan mengklik ya lewat link di bawah ini. Nanti soalnya dalam bentuk Google Form. Mungkin itu yang bisa Bius sampaikan hari ini. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.